Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kusrianto, NIM 201020404004, kelas 3A, Tedris Biologi, mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekosistem. Yang pertama, komponen dan struktur ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga sebagai suatu kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan menjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu ekosistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidup. Sebenarnya konsep ekosistem merupakan konsep yang luas yang merupakan konsep dari dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan suatu keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti tersebut di atas, adanya interaksi antara komponen tersebut. Jadi baik ekosistem alami, daratan, perairan maupun ekosistem buatan, pertanian, perkebunan, semuanya mempunyai kesamaan. Sering terjadi bahwa proses autotrofik dan heterotrofik serta organisme yang bertanggung jawab atas sebagai proses tersebut terpisah secara tidak sempurna, baik menurut ruang maupun waktu. Terusnya komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem. 1. Komponen abiotik. Hubungan ekologi antar komponen ekosistem dalam suatu sistem ekologi pada ekosistem diperlihatkan dalam bentuk reaksi sifat-sifat fisiko-kimiawi lingkungan sebagai hasil dari antar komponen ekosistem. Komponen biotik suatu ekosistem adalah semua unsur dasar dari habitat dan lingkungannya yang mencakup tanah, air, udara seperti oksigen dan karbon dioksida, nitrat dan fosfat, sehingga senyawa organik yang anorganik. Persenyawaan tersebut terdapat sebagai hasil proses metabolisme atau proses dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Dalam komponen abiotik termasuk pula faktor lingkungan fisik lainnya, yaitu radiasi sinar matahari atau iklim, seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan angin. Energi radiasi sinar matahari merupakan energi yang terbanyak yang diterima oleh tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Secara mendasar, komponen abiotik seperti O2, CO2, dan nutrien sebagai dasar dari hasil kelapukan dari pengadapan bahan-bahan organik makhluk hidup yang telah mati dan tidak mati. Bahan organik atau nutrien yang terlarut dalam ekosistem akuatik. Semua bahan organik, anorganik tersebut merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk daun nutrien. Untuk tumbuhan-tumbuhan diperlukan sejumlah unsur spesial yang menjadi nutrien utama. Tidak semua unsur tersebut diperlukan oleh setiap jenis tumbuhan dalam kuantitas atau perbandingan yang sama, tetapi semua tumbuh-tumbuhan akan membutuhkan sejumlah nutrien minimal untuk menumbuhkannya. Pada umumnya, setiap jenis tumbuhan memerlukan sejumlah nutrien dan spesial. Yang kedua, komponen biotik. Biotik memiliki arti yaitu hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dan suatu ekosistem. Dari segi perolehan sumber energi dan jenjang makanan trofik, komponen ekosistem terdiri dari 1. Komponen autotrofik adalah komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan hijau atau fitoplankton. Yang kedua, komponen hidrotrofik adalah komponen biotik yang terdiri dari hewan. Yang ketiga, organisme heterotrof pada digunakan juga ke dalam bentuk biofage, yaitu organisme yang mengkonsumsi organisme lain.
Kemudian struktur ekosistem. Segi struktur atau penyusun ekosistem dari dua komponen, yaitu komponen abiotik meliputi senyawa anorganik, misalnya oksigen atau nitrogen. Yang kedua, senyawa organik, misalnya karbohidrat, protein, atau enzim. Yang ketiga, habitat dan lingkungan, misalnya tanah atau udara atmosfer. Kemudian yang kedua, komponen biotik meliputi produsen, misalnya tumbuhan hijau atau pipiplankton. Kedua, konsumen, misalnya hewan atau manusia. Biasanya makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri sebagai sumber energi untuk hidupnya. Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi dapat dikelompokkan organisme herbivora, karnivora, parasit. Organisme herbivora dan karnivora ini sering dinamakan pula sebagai kelompok konsumen makro. Yang ketiga, pengurai dan dekomposer. Kelompok biota ini sebenarnya termasuk golongan konsumen juga, tetapi sebagai sumber makanan untuk hewan diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi, misalnya bakteri atau jamur. Kelompok biota tersebut dinamakan pula dengan konsumen mikro atau saprotrop. Itulah pemaparan materi. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.